Bacaan dari Injil Lukas bab 12 ayat 22 sampai 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pesan dari teks bacaan yang saya kutip adalah, rasa takut ataupun khawatir adalah karunia Tuhan. Dengan karunia ini, kita mempunyai kepedulian, sayang, cinta, dan kasih kepada orang lain. Karunia ini juga diberikan Tuhan sebagai rem dalam hidup kita. Kita direm untuk tidak berbuat dosa. Misalnya, orang yang melakukan korupsi selalu ada perasaan was-was, takut, dan khawatir dalam dirinya. Sadarlah bahwa pada saat itu kita sedang direm untuk tidak melakukannya. Rasa takut dan khawatir merupakan lampu merah supaya kita tidak meneruskan sesuatu yang salah. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pesan dari teks bacaan yang saya kutip adalah, perumpamaan tentang biji sesawi merupakan perumpamaan terkecil, di mana Yesus membandingkan kerajaan Allah dengan biji sesawi. Kerajaan Allah adalah situasi di mana segala yang baik bertumbuh dan berkembang agar tercipta suasana kasih, perdamaian, solidaritas yang menyelamatkan manusia secara lahir dan batin. Kerajaan Allah juga sehubungan dengan benih atau iman percaya yang tumbuh dalam hati kita, yang tumbuh setiap hari melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, khususnya saat kita dengan tabah menjalani peristiwa-peristiwa kehidupan, baik suka maupun duka. Melalui perumpamaan biji sesawi ini, kita sebagai umat Kristiani diajak untuk mengubah mindset kita dan bercermin sebagai pemilik iman sejati karena kita hidup dalam Tuhan. Misalnya dengan tidak menghakimi orang lain dan menyerahkan segala perkara-perkara hidup kita kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman yang kuat dan percaya seutuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Dengan itu, kita dapat menjadi lebih baik dan iman kita akan bertumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam hati kita. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai 17. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pesan dari teks bacaan yang saya kutip adalah, Yesus menggunakan pelita sebagai alat perumpamaannya dengan maksud memberikan terang Injil yang ia bawa kepada manusia melalui perumpamaan. Melalui perumpamaan ini, Yesus ingin mencerahkan kehidupan spiritual dan keagamaan para pendengarnya untuk patuh dan setia kepada Injil. Dan jangan meletakkan terang tersebut di bawah tempat tidur, yang mana tempat tidur di sini melambangkan kemalasan atau segala sesuatu yang menyebabkan terang Injil yang harus diberitakan kepada semua orang justru tidak dilihat oleh orang-orang tersebut. Kita tidak boleh hanya sekedar sebagai pendengar atau pembaca firman Tuhan, namun juga harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan bukanlah hal yang mudah,
Namun itulah yang dipercayakan Tuhan bagi setiap orang percaya. Tentu kita harus mengandalkan kuasa Tuhan untuk dapat melaksanakan firman-Nya. Mari nyatakan firman-Nya bukan hanya melalui perkataan tetapi juga dalam tindakan nyata di lingkungan sekitar kita. Melalui firman Tuhan adalah jati diri orang Kristen. Setiap pada firman-Nya melalui perkataan dan perbuatan, Tuhan akan menuntun kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Bacaan dari Efesus bab 5 ayat 15 sampai 20. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pesan dari teks yang saya kutip adalah, pasti kita semua tahu lagu hidup ini adalah kesempatan. Lagu itu menggambarkan dengan jelas apa maksud dari bahan Alkitab yang saya ambil sekarang ini. Yang dimana memang hidup kita yang diberikan ini adalah kesempatan untuk kita. Apakah kita mempergunakannya dengan yang baik atau yang buruk? Apakah hidup kita gunakan untuk Tuhan atau apakah kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri? Waktu terus berjalan. Jika kita membiarkannya begitu saja, maka suatu saat kita akan merasa kecewa dengan semua waktu yang sudah Tuhan beri, kita buang begitu saja. Dan ingatlah teman-temanku sekalian, selama kita hidup di dunia ini, perlawanan kita sesungguhnya bukanlah melawan penjajah-penjajah, melainkan melawan penguasa-penguasa kegelapan. Iblis akan berusaha membuat kita menjadi khawatir dan takut. Akan tetapi, ingatlah selalu janji Tuhan yang penuh dengan pengharapan dan membawa damai. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman sekalian untuk meninggalkan apapun perbuatan maupun perkataan yang buruk agar kelak kita bisa menikmati janji Allah. Amin. Bacaan kitab Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pesan yang bisa saya kutip dari kitab ini, yang saya bacakan ini adalah mengajarkan dan mengingatkan supaya kita lebih takut akan Tuhan, menerima firman-Nya, dan menjadikannya sebagai pegangan hidup kita di setiap masalah apa saja yang kita hadapi di dunia ini, dan menjauhi semua larangannya. Sujud, menyembah, memuji, dan memuliakan namanya, seperti rajin ke gereja, membaca Alkitab, dan mematuhi hukum Taurat. Kita itu harus senantiasa menjaga, memelihara, dan menjalani kehidupan yang dikaruniakan kepada kita. Kita itu harus menjalaninya dengan penuh rasa takut akan Dia. Dengan penuh rasa takut akan Dia, Tuhan semesta diam. Dengan demikian, maka Allah akan menambahkan umur yang panjang, usia lanjut, hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Amin. Demikianlah pesan kitab suci yang saya sharingkan ini. Terima kasih.